Hashtag Halo Aldi udah mulai berterbaran ini nih. Bener-bener gokil banget pastinya. Tapi yang lebih gokil bakal kita lihat dulu dari final pick untuk keduanya antara Dewa United dan juga Archangel. Di mana Mamon dan juga Zero Zero akan saling bertemu kali ini Veres dan juga Zuka. Mungkin di early masih cukup seimbang tapi masuk ke arah late game durability bakal dipegang oleh seorang Mamon. Dan ini dia kita bakal masuk pastinya menuju ke arah game yang keempat antara Dewa United Esports dan juga Archangel, di mana keadaan sementara 2-1 tapi di kuping gua soundnya agak rusak nih. Iya sama, aku juga tolong nih Armando, kenapa sound di kuping saya agak rusak ya Kak? Oh benar aman. Saya kaget gitu tadi kayak takutnya ada yang kesetrum di belakang. Iya. Oke, jadi kita langsung masuk aja di game keempat pada malam hari ini. Apakah bakal menjadi 3-2 or 3-1 di sini ya, Bro? Tapi memang di sini sih dari komposisi menurut gua untuk pegangan late game Dewa sudah jelas-jelas memiliki Enix menggunakan Moren di sana. Menjadi itu menjadi jawaban utama ya untuk late game-nya sendiri. Tapi untuk Archangel juga menurut gua untuk late game meskipun oke, let's say kita Moren jadi di late game-nya, tapi kalau misalnya eksekusi warnya, eksekusi CC yang diberikan Senko atau nggak diberikan oleh Krixinya, mid lane dari Archangel sendiri, menurut gue itu bisa membuahkan hasil ya meskipun Enix jadi juga ya, karena memang PR dari Archangel sendiri adalah gimana caranya mikirin Enixnya harus ditumbangin terlebih dahulu, karena kalau misalnya Enixnya bener-bener free hit, Enixnya di layer belakang bener-bener nggak ada yang bisa gapai, itu menjadi suatu PR banget yang dimana Enix bakal ngacak-ngacak keberadaan dari tim Archangel sendiri. Jadi Zero Zero harus pinter-pinter aja buat mengeksekusi karena dari Enixnya seperti apa sih Kodok ya. Nah itu dia akan seperti apa, karena kalau kita lihat playing spear kali ini bakal coba masuk ke satu orang terlebih dahulu, di mana kalau kita perhatikan ada 44 apa yang terkena, tapi di arah belakang udah ada Moonfall juga yang bakal coba dibuka karena 2 orang, dan ternyata Senko-nya juga cukup low karena Enix, dan juga Charity bakal coba datang memberikan bantuan bersama dengan seorang Mamon, harus tumbang dari seorang Senko, Movers, dan juga Fadel. Dewa United Esports counterplay yang sangat-sangat cantik kali ini ya. Waduh, langsung menemangan 3 player sekaligus gitu kan dari Archangel sendiri, gitu jadi 3 poin utama, baru menit 2 udah langsung mendapatkan 3 poin, dan itu nice banget sih. Selisih gold juga udah jadi 1100 di menit 2 ini gitu kan, karena memang di sana dari tim Dewa sendiri menurut gue menjadi suatu engagement dan komit yang bagus gitu kan, karena memang disitulah saat dari Dewa gitu, saat mereka bisa engagement satu hati menjadi satu kesatuan, komitnya bareng-bareng, itu bisa menjadi suatu gebrakan yang bagus untuk early-nya ya, meskipun let's say Moren butuh item, Moren gitu kan butuh sesuatu di match yang dimana untuk mendorong dia bisa nge-kill ke arah Archangel. Tapi kalau misalnya bener-bener ada backupan, ada follow up di match yang banyak, ya let's say bisa melakukan hal seperti tadi gitu kan dari arah top lane Archangel sendiri. Tapi kita lihat untuk tim Archangel sendiri bakal langsung mengeksekusi ke arah Dark Slayer-nya, bertukar juga dengan tim dari Dewa karena satu-satu seperti biasa trading manis. Dan kita lihat juga tuh Dark Slayer penjelasan yang muncul di menit kedua di dalam game akan memberikan buff seperti ekstra di match ke tower selama 90 detik di sana ya Kodo. Itu dia, berarti yang dapetin Dark Slayer pengen main objektif gitu kan. Yes. Sedangkan yang dapetin Abyssal atau Holy Dragon pengen main ribut. Nah ini dia pastinya bakal kita lihat lagi di sisi atas. Ternyata pertempuran cukup intens ya antara Mover Senko lawan Enix dan 44 AP gitu kan, yang sebenarnya gue nggak expect bakal seintens itu pada di awal-awal. Gue kira bakal intens di arah mid game lah atau late game gitu kan. Ternyata Slimnya dapat flying spear langsung dimakan, gak taunya Dewa United follow up semua. Ember Case bakal coba dibuka terlebih dahulu kali ini. Udah ada satu area FFX yang cukup besar yang pastinya connect karena 3 orang. Untuk di early memang masih belum terlalu berasa, tapi perlu diperhatikan juga untuk di arah late game nantinya. Sedangkan kalau kita lihat dari serang Mamon kali ini, Venom bakal coba dibuka, tertarik Bloody Kiss coba connect karena serang Fadel, cukup sakit, 2 bar tersisa, mau nggak mau Fadel harus reset terlebih dahulu dan membuat dari set golemnya kali ini bakal terlepas dan nggak bisa untuk diamankan oleh kawan-kawan dari Archangel. Aki-aki udah kehilangan 1 buffnya. Ingat, kita tahu kekuatan dari seorang Kriknak itu ada di area mid early sampai ke arah mid game. Late game bakal sulit banget dan gak ada rasanya. Dan ini bakal jadi berbahaya kalau Aki-aki dari segi farming aja udah digangguin ya Will. Yes, betul banget. Jadi bener-bener PR banget juga buat Mover dan kawan-kawan. Gimana caranya Aki-aki bisa free farming juga. Kita lihat juga bakal coba digeprek karena dari Enix-nya. Dari 3 playernya harus bisa menumbangkan seorang Zuka dari bottom lane di sana. Tiba-tiba waktu kameranya ke bawah udah mati. Kodok di sana gue agak sedikit kaget ya. Waktu ke bawah udah jolepak langsung di lantai dari bottom lane tim Archangel sendiri. Dan itu nice banget gitu kan. Dari tim Dewa berhasil menumbangkan
dan seorang Zero di sana unexpected sekali. Dan kita lihat 4-0 di menit 4 ini, apakah dari fase midnya dari Haki-Haki sendiri bisa bermain cukup baik atau enggak. Tapi di sini sebenarnya kalau misalnya Haki-Hakinya pinter-pinter untuk bisa ngambil gold bet itu dari sisi mid lane dan dari top lane Archangel sendiri sih harusnya bisa-bisa aja. Cuma sebenarnya tidak semudah itu untuk mengeksekusinya, karena untuk pergerakan dari 44AP dengan kawan-kawannya cukup manis. Bahkan tadi unexpected juga di bottom lane ada 3 player gitu kan. Dan Dewa sendiri yang bisa menumbangkan seorang 0-0 seorang di sana. Tapi memang di sini ya nggak jadi masalah, no problem meskipun 4-0, karena memang dari Archangel sendiri pun bisa ngebalikin di arah fase mid game juga sih sebenarnya Kodok. Oke, masih bisa ngembaliin keadaan pastinya dari Archangel. Entah apa yang terjadi dengan Archangel, tapi early mereka jujur aja masih kurang cukup baik kali ini. Mereka coba Konek karena 2 orang sekaligus cukup sakit. Pastinya sudah ada satu play spear yang masuk ke arah seorang Enix, tapi gak masalah. Tapi di arah bawah yang jadi masalah adalah seorang Mamon yang berhasil coba dibalaskan dendamnya oleh 3 orang Archangel. Yang kali ini Archangel mulai pelan-pelan bangkit dan menyelesaikan masalahnya di setiap lane yang ada. Di arah bawah tadi seperti pick off, coba dibalas lagi pick off-nya, tapi kali ini Movers sudah gak boleh lagi bertahan. Oke, lu masih ada bracelet, gue tahu bakal coba ditahan juga. Bracelet bakal coba dibuka, tapi masih ada flick out juga dari seorang AP kali ini. Dan ternyata dari tortir pertama udah mulai hancur, langsung berlari Aki-Aki seorang Enix kali ini. Ya ampun, Aki-Aki bawa senjata, bener-bener nih ngeselin banget ya. Iya, cuman memang tadi Enix sebenarnya pengen objektif ke arah lebih towernya sih. Jadi tadi 44AP buying time aja gitu kan, gerak-gerakin analognya aja, joget kiri joget kanan, biar seorang dari Morinnya, seorang Enixnya bisa fokus ke arah dari tier pertama top lane Archangel sendiri, dan akhirnya bisa membuahkan hasil. Bahkan mid lane pun harus dibolkan kembali oleh seorang Enix di sana, mengingat kembali pergerakan dari Asherity dan kawan-kawan, apalagi 44AP juga yang membackup seorang Morin cukup baik. Tapi kita lihat juga 0-0 di sana bakal coba dikomit oleh 3 player dari tim Dewa sendiri. Asherity bakal coba nge-proxy dalam 0-0, bakal langsung digeprek gitu aja dan tertumbang seorang Zuka di tangan seorang Asherity-nya, dan langsung di clear lane gitu aja. Dan kita lihat lagi juga dari arah Dark Player bakal langsung diambil gitu aja. Nice steal banget dari seorang Morennya, bisa mendapatkan gitu kan Dark Player gitu yang di start oleh tim dari Archangel sendiri. Aduh, bener-bener PR. Archangel udah kehilangan banyak objektif, bahkan sempat tersteal juga. Kali ini bahkan udah kehilangan 3 tower tier pertama mereka. Archangel cukup sulit pasti untuk bertahan, tapi 20 dan juga Asherity masih coba melakukan satu side up terlebih dahulu. Hati-hati. Dari keduanya juga masih cukup low. Artinya seorang Asherity kali ini mungkin boleh respect pulang dulu kali ya, walaupun Conqueror udah dinyalakan, tapi yang ngejar itu 3 orang bener-bener cukup sulit. Tapi Embercast bakal coba follow up terlebih dahulu, nggak ada yang connect sama sekali, dan berhasil bertumbangkan dari seorang Asherity, dan ternyata eksplosif fireball mendapatkan target dari seorang 20 terhadap seorang Fadel. Tapi pembalasan juga langsung terjadi, di mana dari seorang 20-nya berhasil coba ditumbangkan oleh seorang Haki-Haki. Dan untuk tower tier kedua coba untuk dimakan terlebih dahulu, tapi nggak bisa, masih bisa dipertahankan juga oleh Archangel karena clearing wave yang mereka lakukan juga cukup cepat. Kali ini Zip Angry, Zip Roll bakal coba dibuka untuk mencari lawan untuk melakukan clearing wave aja ternyata, supaya tidak bisa dihancurkan untuk tower tier pertama mereka ya. Yes, betul banget Kodok. Cuman memang di sana tuh tadi menurut gua Lubunya mau buying time menunggu kedatangan dari seorang Iggy-nya. Cuman tadi menurut agak sedikit telat kedatangan dari Iggy-nya, dan menurut gua agak sedikit unexpected juga bahwa Haki-Haki terjun juga turun dari arah bottom lane-nya gitu kan, ke arah bottom lane tim Archangel sendiri. Tapi kita lihat juga bakal langsung di spam aja ulti ke arah depan oleh seorang Iggy-nya. 4 orang udah bakal coba menzoning ke arah dari Holy Dragon gitu kan oleh tim Archangel sendiri, menunggu kedatangan juga 44AP dengan kawan-kawan dari Dewa sendiri. 4-4 di sana, dan akhirnya berhasil dapat oleh Dewa. Asherity sendiri hampir tersteal oleh Flying Spear dari Senko, tapi bisa berhasil dapatkan oleh seorang dari Asherity-nya. Bakal coba di-push dari arah bottom lane-nya di sana oleh 3 player Dewa sendiri. Asherity bakal coba nge-proxy tapi nggak jadi. Tarik ulur lagi karena gua nggak mau terlalu depan banget. Gua nggak mau terlalu komit terlalu dalam karena backup-annya kurang juga. Tapi kita lihat Mamon juga langsung body kiss juga connect karena dari 2 player, dan akhirnya set up reset lagi aja di sini Kodok. Hati-hati, bakal reset aja, dan pastinya udah ada Zip Angry juga. Yang mana kalau kita lihat bagus banget ya dari 44AP. Pokoknya 44AP Zip itu gue bisa bilang win rate-nya bagus banget. Ya. Artinya sebuah Dewa United kalau AP-nya makanya Zip ini bisa ngedongkrak dari semua sisi. Mau main agresif ayo, mau main defensif ayo. Bahkan kalau kita lihat beberapa kali delay yang dilakukan oleh seorang 44AP itu impact-nya juga cukup besar terhadap Archangel. Dan kali ini sudah ada satu inisiasi dari seorang Asherity. Restylate bakal dibuka, dan drop mau nggak mau harus coba melarikan diri dari seorang Haki-Haki. Tapi berlanjut Asherity Conqueror dinyalakan somehow. Kenapa tiba-tiba dinyalakan? But it's okay. Nah problem pastinya karena memang di sisi atas juga Dewa United coba mendapatkan satu tower tier kedua. Kali ini Flying Spear masih sedikit digocek dulu. Belum connect karena siapapun.
Archangel kali ini udah ketinggalan 4.000 gold ya. Dan ini mungkin bakal jadi terus-menerus bertambah mengingat di arah bawah juga ada satu push yang coba dilakukan oleh seorang Azurity. Dan tower tier 2 berhasil coba diamankan kali ini. Dan berhasil juga coba dihancurkan Archangel dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Karena memang zoning akan terus coba dilakukan. Tapi haki-hakinya nice banget harus keluar dulu dari zona amannya. Dan ternyata si Brawl Flick juga bakal coba digunakan. Masuk secara bersamaan dengan 3 orang lainnya. Tapi Moonfall bakal coba dibuka untuk melakukan satu clearing wave di sana. Dan 44 AP yang menerima damage cukup banyak dari aggro. Turret kanan dan kiri. Dan membuat dari Archangel masih bisa bertahan. Sedangkan Dewa harus reset terlebih dahulu kali ini ya. Yes, betul banget. Karena memang di sana sikonnya dari bottom lane Dewa sendiri gak ada yang maju. Maksudnya wave-nya gitu ya. Wave dari bottom lane Dewa sendiri gak maju, hanya DLS saja. Jadi akhirnya mau gak mau harus pulang lagi, harus set up dulu dari tim Dewa sendiri. Tapi tidak juga flying speed juga bakal langsung connect karena dari Maman juga bakal jadi belum dan akhirnya tergeprek. Terlesak di yang diberikan oleh seorang Senko dan juga Aki-Aki jadi 2 combo. Tapi kita lihat juga dari belakang prediksinya bakal langsung diciduk oleh seorang dari Azurity di proxy gitu aja. Tapi tidak cukup sampai situ aja. Mover juga bakal langsung jadi belum Azurity juga bakal langsung ngedive karena ada Aki-Aki. Tapi langsung ditelan seorang dari Zipnya. Zip prolong juga langsung digunakan dan akhirnya Fadel pun harus tertumbang di sana meskipun 2 player dari tim Dewa 20 dan juga Mamon di sana harus wassalam. Keuntungan didapatkan oleh tim dari Archangel sendiri nih Kodok. Wassalam, aduh ini bakal jadi cukup pening pastinya untuk kawan-kawan Archangel karena Mover juga udah terkena tembakan NX-nya udah segitu tuh. Ini gue lihat dari 9.000 ya, gue wajar aja gitu dari seorang NX udah nggak ada obat nih ya, alias no cure gitu kan. Kalau nggak ada obeng itu berarti bukan moderator. Kalau nggak ada obeng, nah ini NX kebetulan nggak ada obat gitu kan. Tapi kalau kita lihat keunggulan dari United juga sebenarnya masih bisa dipatahkan dengan beberapa momentum yang mungkin bakal dibuat oleh Archangel untuk saat ini. Dimana Holy Dragon bakal coba dimulai, Flying Spear coba mencari mangsa tapi masih belum bisa mendapatkan siapapun juga. Sedangkan sudah ada juga Zip Angry, Zip Roll bakal masuk, udah ada flick connect karena seorang Slimnya. Dan langsung ada Moonfall coba dibuka menyelamatkan seorang Senko tapi itu gak cukup karena Senko-nya pun harus tumbang. Berlanjut seorang 20 yang tertinggal di arah belakang bakal dibakar sama 2 orang sekaligus sampai bergeas. Kali ini masuk karena 2 orang. Movers bakal coba dicari bersama dengan seorang Aki-Aki. Tapi ternyata kalau kita lihat udah ada satu split push yang coba dilakukan sama seorang Zero. Nice try dari seorang Zero karena berhasil mendorong sejauh itu. Dan membuat Mamon harus reset terlebih dahulu. Ini Archangel pinter banget. Mereka sadar, mereka udah behind. Mereka nggak bisa untuk bertempur lagi. Dan mereka coba melakukan baiting plus melakukan satu split push di arah bawah. Dan itu membuat momentum dari Archangel sekarang cukup seimbang lagi dari segi tower di sisi atas nih Will. Iya, waduh, agak sedikit ke distract sepertinya ya tim dari Dewa sendiri. Tapi Mamon dengan sangat peka, dengan sangat cepat langsung ke arah top lane. Biar high ground dari top lane tidak hancur. Cuma memang tadi bagus ya menurut gue dari Archangel sendiri. Mengetahui bahwa IG-nya tidak ada yang jaga. Jadi haki-haki dengan enaknya ke layer paling belakang, ke layer kelima. Untuk membunuh seorang IG dulu. Jadi untuk mid lane damage-nya dari Dewa sendiri udah dihilangin dulu. Dan nice steal sekali lagi. Diberikan oleh tim dari Dewa sendiri. Tapi Mamon sini bakal jadung sendiri bulan-bulanan oleh tim dari Archangel sendiri. Tapi Mamon tidak bisa escape karena memang damage-nya terlalu banyak. Apalagi di pop up juga. Cecen lupa seorang Fadel dan bahkan meskipun Mamon mati, at least DLS didapatkan, Infinite Slayer didapatkan oleh tim dari Dewa sendiri nih. Yes, Dewa bakal ngebuang di arah bawah kali ini dan sebenarnya juga gua rasa ini masih tetap bisa ditahan ya, apalagi nggak ada seorang Mamon juga kecuali dari seorang Senko-nya gua kira bakal dimakan. Dan nggak masalah, tower tier 3 bakal dihancurkan terlebih dahulu. Emang itu yang harus dilepas oleh Archangel. Kalau memaksakan untuk mendefense itu Archangel bakal hilang lebih banyak lagi. Dengan didapatkannya satu tower tier 3 di arah mid lane membuat keadaan seperti di game yang kedua loh ini ya. Bener-bener terjadi seperti ini. Dimana udah didorong satu tower di arah mid lane sampai habis. Tapi sekarang pola serangan bakal coba dimainkan terlebih dahulu. Udah ada Zip Roll juga. Flick bakal coba digunakan. Fadel masih coba cabut menggunakan satu flick. Oh tapi gak bakal bisa karena memang ada yang bergas juga yang melakukan satu zoning di sana. Membuat dari seorang Fadel tidak akan bisa bertahan. Bersamaan dengan satu orang haki-haki yang hampir saja terpick up. Tapi gak masalah. Masih ada drone drop juga yang coba membuat dirinya selamat kali ini. Udah ada satu wave di arah bawah. Bakal coba dimakan terlebih dahulu. Tapi Reslat juga bakal coba mendelay pergerakan beberapa kawan-kawan dari arah Archangel. Langsung coba dihancurkan untuk tower tier 3 di arah bawah. Zukanya juga masih kebingungan mau masuk ke arah mana. Karena dengan adanya Zip Angry kali ini bakal coba dibuka. Zip Roll connect kejar ke arah seorang Senko. Enggak, ternyata masih ada inisiasi cabut dari seorang Senko. Melarikan diri di arah belakang. Skyfall bakal coba digunakan tapi Zero tidak bisa berbuat banyak. Venom bakal coba dibuka terlebih dahulu dari seorang Mamon. Mendapatkan seorang Senko kali ini. Dan dampaknya cukup low antara Senko dan juga Movers.
Fall bakal coba dibuka sama seorang Fadel, tapi gak bisa mendapatkan apapun kecuali seorang Enix. Gak masalah, karena memang masih ada creep juga di arah bawah. Dan ini dia kemenangan untuk Dewa United 3-1. Good game, nice try untuk Archangel juga ya. Nice banget, good game banget sih untuk Dewa United Esports ya. Akhirnya ternyata